saya Rekani, mahasiswi kebidanan Universitas Muhammadiyah Gresik. Baiklah, di sini saya akan mencoba memberikan materi tentang promosi kesehatan bayi baru lahir. Nah, saya akan mengambil judul tentang ASI eksklusif. Langsung saja ya. Yang pertama, apa sih itu bayi? Bayi merupakan manusia yang baru lahir sampai umur 12 bulan. Namun, tidak ada batasan pastinya. Nah, setiap bayi yang baru lahir ini pasti membutuhkan kebutuhan khusus, yaitu kebutuhan air susu ibu atau ASI sebagai nutrisi. Nah, di sini kita mengambil ASI eksklusif. Apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif itu air susu yang diberikan secara langsung oleh ibu kepada bayi. Nah, air susu ibu diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya. Loh, kenapa tanpa tambahan dan makanan lainnya? Karena di dalam ASI itu sendiri sudah mengandung kebutuhan yang diperlukan oleh bayi tersebut. Apa saja sih yang dibutuhkan oleh bayi itu? Nah, yang pertama, ASI kaya akan lemak, ASI kaya akan antibodi, ASI kaya akan antivirus, ASI kaya akan antiparasit, dan ASI kaya akan DHA dan AHA yang berfungsi untuk mencerdaskan otak bayi. Nah, selanjutnya macam-macam ASI. Yang pertama ada kolostrum. Kolostrum atau susu awal. Kolostrum ini yaitu ASI yang keluar pertama kali setelah kelahiran bayi. Biasanya berwarna kekuningan dan lebih kental. Kolostrum sangat penting untuk bayi karena mengandung protein yang tinggi, lemak, dan mengandung berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan bayi pada saat itu. Nah, jadi jangan dibuang ya kolostrumnya karena bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak bayi. Meskipun warnanya berwarna kekuningan dan lebih kental. Nah, di lain itu juga kolostrum juga mengandung imunoglobulin. Apa sih imunoglobulin itu? Nah, imunoglobulin itu imunitas yang ada di dalam tubuh bayi di saat ibu memberikan ASI. Jadi ketika ibu memberikan kolostrum kepada si bayi, maka bayi akan mendapatkan pertahanan tubuh dan tidak mudah terkena infeksi. Kemudian masa transisi, ASI transisi. ASI yang keluar setelah kolostrum sampai sebelum menjadi matang. Biasanya diproduksi pada hari keempat atau 10 setelah kelahiran. Nah, kandungan protein akan semakin rendah sedangkan kadar karbohidrat dan lemak makin tinggi dibanding pada kolostrum. Jadi volume akan makin meningkat. Kemudian ASI matang. Nah, di ASI matang ini suatu cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari gambar kakasenat, riboflavin, dan karotan yang terdapat di dalamnya. Jadi selama 6 bulan pertama, volume ASI pada ibu sekurang-kurangnya sekitar 500-700 ml per hari. Bulan kedua sekitar 400-600 ml sehari dan 300-500 ml per hari setelah bayi berumur 1 tahun. Nah, selanjutnya manfaat ASI bagi bayi itu sendiri. Manfaat umumnya yaitu mencegah terserang penyakit dan membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Manfaat ASI bagi bayinya sendiri dapat ditinjau dari aspek gizi. Nah, kandungan gizi lengkap dan sesuai dengan kebutuhan gizi untuk tumbuh kembang bayi yang optimal, mudah diserap dan dicerna. ASI mengandung lipase yang memecahkan trigliserida menjadi asam lemak dan
gliserol. Laktosa dalam ASI mudah terurai menjadi glukosa dan galaktosa, dan enzim laktase sudah ada sejak bayi lahir. Kemudian dapat ditinjau dari aspek imunologi. Mengandung kekebalan yaitu imunitas humoral sebagai antibakteri dan tidak menyebabkan alergi. Kemudian dapat ditinjau dari aspek psikologis, mendekatkan hubungan ibu dan bayi yang dapat menimbulkan perasaan aman bagi bayi itu sendiri, serta yang penting untuk mengembangkan dasar kepercayaan dan mulai mempercayai orang lain atau ibunya itu sendiri. Akhirnya mulai mempunyai kepercayaan pada dirinya sendiri. Nah, kemudian manfaat ASI bagi ibu. Manfaat umum ASI bagi ibu yaitu mengatasi rasa trauma dan mencegah terjadinya kanker payudara. Kemudian ditinjau dari aspek kesehatan, ibu dapat mengurangi pendarahan postpartum, kemudian mempercepat involusi uterus dan mengurangi insiden karsinoma payudara. Kemudian ditinjau dari aspek psikologis, mendekatkan hubungan ibu dan anak serta memberikan perasaan dipelukan. Jadi dari sini ibu juga bisa memperlihatkan rasa kasih sayangnya kepada bayi itu sendiri. Kemudian ditinjau dari aspek keluarga berencana, menunda kembalinya kesuburan sehingga dapat menjarangkan kehamilan. Perlu diketahui bahwa frekuensi menyusui yang sering baru mempunyai efek keluarga berencana. Nah, yang terakhir, aku punya tips nih untuk memperlancar ASI. Yang pertama, tingkatkan frekuensi menyusui. Jadi, berikan ASI sesering mungkin kepada bayi. Yang kedua, ibu harus dalam keadaan rileks, jadi tidak boleh stres ya. Yang ketiga, hindari penggunaan dot atau empeng karena dapat membuat bayi pusing puting atau bingung puting. Kemudian yang keempat, sering-sering melakukan perawatan payudara atau pijat laktasi. Yang kelima, hindari pemberian susu formula. Yang keenam, makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.